Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai topik seks pranikah di kalangan remaja. Untuk itu, sebelumnya saya akan membacakan sebuah berita mengenai kasus yang terjadi, yaitu kasus tentang seks pranikah yang dilakukan oleh remaja. Pasangan remaja melakukan tindakan asusila di kamar pas. Sepasang remaja digerebek saat sedang berbuat mesum di dalam kamar pas di Lotte Mart, Pakuwon Mall, Surabaya pada Sabtu 4 Maret 2017 lalu. Semuanya berasal dari kecurigaan satpam dan karyawan, ujar Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Sinto Silitonga, dilansir dari detik.com pada Kamis 9 Maret 2017. Saat itu, waktu menunjukkan sekitar pukul 17.00 WIB, kedua remaja tersebut membawa beberapa pakaian lalu secara bergantian masuk ke kamar pas, berpura-pura mencoba pakaian tersebut. Menurut Sinto, kedua remaja tersebut berada di dalam kamar pas dalam waktu yang cukup lama, sekitar 30 menit. Kemudian dari situlah timbul kecurigaan pada satpam dan beberapa karyawan. Untuk meyakinkan ada perbuatan yang tidak semestinya dilakukan di dalam kamar pas tersebut, seorang karyawan mencoba mendekatkan telinganya dan mencuri dengar dari balik pintu kamar pas. Dan ternyata benar saja, sang karyawan mendengar suara-suara yang tidak senonoh dari dalam sana. Satpam kemudian langsung mendobrak pintu kamar pas tersebut dan menggerebek pasangan remaja tersebut. Terbukti bahwa kedua remaja tersebut sedang dalam keadaan tidak memakai bawahan atau celana, juga tidak memakai celana dalam. Dari hasil pemeriksaan 2 satpam dan 2 karyawan Lotte Mart, polisi memperoleh informasi bahwa ternyata pasangan remaja ini juga sudah pernah melakukan hal yang serupa di tempat yang sama sebelumnya. Namun perbuatan mereka saat itu tidak terpergok atau tertangkap. Tetapi beberapa karyawan memang sudah merasa curiga saat itu, sehingga karyawan-karyawan sudah menandai wajah kedua remaja tersebut. Mirisnya, pasangan remaja yang berinisial YW dan WT tersebut masih berusia di bawah umur dan masih sangat belia, di mana YW masih berusia 15 tahun dan WT masih berusia 16 tahun. Baiklah teman-teman sekalian, berdasarkan berita yang baru saja saya bacakan, nah menurut teman-teman gimana nih tanggapan teman-teman sekalian terkait dengan berita tersebut? Mungkin boleh langsung saja dijawab oleh salah satu dari kalian. Bagaimana tanggapan atau pandangan Anda saat mendengar berita tersebut terkait dengan pasangan remaja yang melakukan tindakan asusila di kamar pas tersebut? Baik, terkait berita tadi, tanggapan saya sangat miris ya, karena melihat dari umurnya yang masih sangat muda, yaitu masih remaja, masih sekitar 15-16 tahun, tapi sudah berani melakukan hal-hal yang sangat di luar batas gitu. Sangat disayangkan karena ini bisa membuktikan bahwa sex education di Indonesia ini masih belum berjalan dengan, maksudnya prosesnya ini belum berjalan dengan baik. Terus remaja juga masih menganggap sepele tentang sex education, masih menganggap seks itu adalah sebuah kayak perilaku yang tidak sememalukan itu untuk dilakukan di luar nikah. Baiklah, terima kasih kepada Wanda. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin berpendapat lagi mengenai berita tersebut mungkin? Seperti yang kita lihat tadi, bahwa kejadian tersebut bukan pertama kalinya ya bagi mereka, tapi sudah hal yang kedua kali. Dilihat dari hal ini, mungkin bisa itu pengawas-pengawas di sana tuh lebih memperhatikan lagi bagaimana cara remaja-remaja tersebut, seperti tadi kan di tempat berganti pakaian kan, seharusnya pengawasan di sana lebih ketat terhadap remaja dan mungkin dari berbagai pihak lebih menekankan lagi tentang pentingnya sex education bagi remaja seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Nabila. Nah, selanjutnya tadi sempat disinggung ya oleh Wanda dan Nabila mengenai sex education. Nah, menurut teman-teman sendiri gimana sih
penerapan sex education itu sendiri di Indonesia? Kayak apakah prosesnya memang benar-benar berjalan sebagaimana mestinya atau bagaimana? Bagaimana pandangan masyarakat Indonesia juga terkait sex education itu sendiri? Mungkin boleh teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Kalau menurut saya sendiri ya, sex education di Indonesia itu masih terlalu tabu gitu. Kayak masih jarang ada orang tua dan anak itu yang ngomongin tentang seks. Begitu juga di lingkungan sekolah. Di sekolah itu pembelajaran tentang seks itu masih belum ada, masih belum diresmikan gitu. Jadi paling ya sex education itu untuk beberapa sekolah mungkin ada kayak penyuluhannya gitu. Tapi itu sangat minim sih. Terus juga yaitu menurut artikel yang saya baca itu ada riset yang dilakukan oleh Durex Indonesia itu tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Itu menunjukkan bahwa 84% remaja berusia 12 sampai 17 tahun itu belum mendapatkan edukasi seks gitu. Jadi kayak harusnya kan ya sex education itu kita ajarkan sebelum mereka itu menjadi remaja, bahkan sebelum mereka puber itu kita udah harus mengajarkan itu gitu. Tapi sayang banget di Indonesia ini hal tentang sex education itu masih dianggap tabu gitu. Iya, baiklah, Salsabila atas tanggapannya, pendapatnya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan juga terkait gimana sih sebenarnya penerapan atau pelaksanaan sex education di Indonesia sendiri. Izin menjawab ya? Iya, silakan, Gila. Seperti yang udah kita dengar tadi, penjelasan dari Salsabila sudah jelas ya. Namun saya ingin sedikit menambahkan budaya dari Indonesia sendiri gitu, dapat kita lihat kayak antara orang tua dan anak masih malu-malu dalam membicarakan sex education. Padahal sebenarnya sex education itu ilmu gitu, bukan hanya sekedar kayak kita membicarakan hal-hal kotor, namun itu tuh ilmu yang harus kita terapkan sejak dini, karena untuk remaja sekarang, apalagi kaum milenial sekarang, hal-hal seks seperti itu sudah biasa bagi mereka gitu. Jadi budaya di sini orang tua yang masih berpikiran kolot, di mana kayak untuk membicarakan seks itu kayak masih malu-malu dan sedikit kayak kurang sopan, padahal kita di sini membicarakan ilmu gitu, bukan membicarakan hal-hal kotor. Jadi saya sungguh miris ya untuk penerapan sex education di Indonesia masih tabu seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Ya, selanjutnya Saudari Bintan ingin berpendapat. Izin berbicara ya moderator. Jadi kalau menurut saya sendiri, selain dari orang tua dan anak, sex education itu bisa dari pemerintahan Indonesianya sendiri ya. Pemerintahan Indonesia itu terlihat kurang menggencarkan sex education di sekolah-sekolah gitu. Jadi menurut saya pemerintah Indonesia bisa membuat program sex education yang bisa ditanamkan di sekolah-sekolah gitu. Jadi bisa anak-anak bisa mendapatkan sex education dari sekolah selain dari orang tua. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pendapatnya. Nah, untuk selanjutnya nih kan marak sekali ya kita tahu bahwa banyak sekali remaja yang melakukan seks bebas atau seks pranikah. Mungkin itu tadi salah satu faktornya yaitu kurangnya pendidikan seks gitu, kurangnya sex education di kalangan anak-anak dan remaja, karena seperti yang sudah teman-teman sampaikan tadi bahwa pandangan masyarakat Indonesia itu masih tabu gitu mengenai sex education. Banyak yang berpikiran bahwa sex education adalah suatu hal yang negatif yang nantinya akan membuat mereka malah melakukan hal tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, menurut teman-teman, apakah ada faktor pendorong lain di luar dari remaja tersebut tidak mendapatkan sex education baik dari sekolah ataupun dari orang tua? Apakah ada faktor pendorong lain yang membuat remaja tersebut melakukan hal tersebut gitu, melakukan seks di luar nikah atau seks pranikah? Boleh, ada yang ingin berpendapat? Kalau menurut saya sendiri, selain kurangnya sex education yang didapat oleh remaja,
faktor pendukung remaja-remaja tersebut melakukan tindakan asusila itu karena kan sekarang zaman itu udah canggih ya, adanya globalisasi. Nah, dampak dari salah satunya tuh ada dampak dari internet. Nah, dengan internet remaja-remaja tersebut tuh bisa mudah mengakses hal-hal yang tidak semestinya dilihat gitu. Jadi sebaiknya dari orang tuanya juga dapat mengontrol penggunaan gadget atau internet pada remaja tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Ada yang lain yang ingin berpendapat mengenai faktor lain di luar dari pendidikan seks yang mungkin tidak diberikan dari orang tuanya? Apakah ada faktor pendorong lain yang membuat remaja melakukan seks di luar nikah atau seks pranikah? Saya izin menambahkan, biasanya itu selain dari faktor orang tua, mungkin aja remaja itu salah dalam bergaul atau salah masuk ke lingkaran pertemanan. Jadi teman-temannya yang mungkin terlalu bebas dan itu membuat dia jadi mengikuti seks bebas. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hafiza atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menjawab Saudari Siti, di sini saya ingin menjelaskan sebenarnya faktor utamanya sendiri itu seperti yang kita udah ketahui rata-rata itu dari diri kita sendiri gitu, dimana remaja sekarang masih banyak yang memiliki gangguan psikis gitu ya, maksud saya di gangguan psikisnya, dimana kayak mungkin sejak dini dia kurangnya kasih sayang dari orang tua atau keluarga gitu. Terus kemudian pertemanan juga sangat mempengaruhi, seperti dia mungkin kurang ada temannya gitu, yang membuat psikis si anak atau si remaja itu kayak jadi semakin jadi down gitu. Maksud saya semakin menurun, di mana dia beranggapan untuk seks itu seperti kayak jalan satu-satunya utama untuk sebagai dia obat dia atau mungkin sebagai bentuk kasih sayang dia gitu. Padahal sebenarnya seks pranikah atau seks pada saat remaja ini itu sangat tidak bagus gitu ya. Dampaknya sangat banyak sekali gitu bagi kita sekarang dan kedepannya nanti. Nah, seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dila. Nah, tadi Saudari Dila menyinggung nih mengenai dampak dari seks pranikah. Menurut teman-teman, apa sih dampak tentunya negatif ya dari seks pranikah ini gitu? Mungkin bisa dari dampak psikologi atau lebih ke dampak kesehatannya juga bisa. Silakan pada teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya. Baik, saya di sini ingin menjawab terkait dampak. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang dampak psikis itu bisa secara penelitian itu lebih merugikan dari pihak perempuan kayak gitu kan. Misalnya dari kasus seks pranikah tersebut menghasilkan kehamilan di luar nikah, itu juga bisa mengganggu psikis si remaja putri tersebut gitu. Dia belum siap menjadi ibu, lalu juga mendapat celaan dari orang-orang di sekitar dia, termasuk mungkin tidak diterima oleh keluarganya nanti gitu kan. Selanjutnya itu juga bisa berdampak kepada keluarga si remaja gitu. Entah nanti jadi keluarganya itu dikucilkan oleh tetangga sekitar, terus juga memiliki cap jelek di mata masyarakat seperti itu kan. Jadi kayak nanti tuh dia kayak nggak bisa lagi bersosialisasi di lingkungan sekitarnya kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Dan itu tuh dampak psikis yang kayak gitu tuh yang sangat sulit untuk kita rubah, sulit untuk kita sembuhkan kayak gitu. Jadi memang dampaknya sangat merugikan kalau misalnya dari psikis itu lebih ke perempuan kayak gitu, dari remaja putrinya seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wanda. Mungkin ada teman-teman yang lain lagi yang ingin menambahkan mungkin dari dampak dari kesehatannya gitu. Ya, silakan Saudari Salsadika. Ya, untuk dampak dari kesehatannya itu pastinya karena kan mereka tuh belum diberikan sex education, jadi kayak belum tahu penggunaan alat kontrasepsi. Jadi bisa aja karena penyakit menular seperti AIDS dan HIV gitu. Terus juga mereka
kalau misalkan melakukan itu terus-menerus, bisa jadi kedepannya itu bakalan jadi hypersex gitu sih. Atau kecanduan melakukan hubungan seksual terus-menerus. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Salsabila. Ada lagi nggak teman-teman yang punya pendapat mungkin dampak dari seks pranikah di kalangan remaja ini? Mungkin ada lagi? Jadi mungkin dampak yang terasa untuk para pelajar ya, kan ini konteksnya seks pranikah pada remaja gitu. Mungkin prestasi belajar yang menurun ya. Karena mungkin setelah melakukan hal yang tidak senonoh tersebut, rasa ingin belajar itu semakin berkurang gitu. Jadi semakin malas. Jadi prestasi belajar di sekolahnya pun dapat menurun gitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Berarti dampaknya banyak sekali ya, mulai dari psikologi, kesehatan, dan juga karena ini di kalangan remaja, jadi berpengaruh juga terhadap prestasinya gitu. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah berpendapat. Nah, selanjutnya seperti yang berita yang sudah saya bacakan tadi dan sudah teman-teman dengar juga, kan itu kayak mereka melakukan hal tersebut di tempat umum gitu, di sebuah mall di dalam kamar pas. Nah, menurut teman-teman nih gimana sih kayak seandainya suatu saat teman-teman melihat atau menemui kasus seperti itu terjadi kepada teman-teman gitu, maksudnya kayak teman-teman melihat ada sepasang remaja yang melakukan hal tersebut gitu, kayak gimana sih tindakan yang seharusnya, yang semestinya diambil, atau bagaimana tindakan yang sebaiknya diambil oleh orang dewasa, kita sebagai orang dewasa gitu akan hal tersebut gitu. Karena kalau yang kayak di berita itu tadi kan disebutkan langsung didobrak gitu pintunya dan digerebek gitu, seperti itu. Apakah hal itu tuh baik atau ada tindakan yang lain yang mungkin bisa dilakukan? Boleh teman-teman yang punya pendapatnya disampaikan. Ya, kalau misalkan menurut saya ya, cara satpam dan cara orang dewasa yang ada di berita tadi itu salah. Karena itu bisa mengganggu psikologi dari kedua remaja tersebut. Karena mereka kan abis didobrak itu katanya divideoin kan. Mereka tuh divideokan terus nggak diperbolehkan untuk memakai celana. Jadi kayak psikis mereka bakalan terganggu. Kalau misalkan saya berada pada situasi tersebut, itu saya akan pertama pasti mendobrak pintu tersebut kan secara paksa, karena kan kalau misalkan kita baik-baik kebuka ya pasti kayak mereka selalu ada alasan. Habis kita dobrak, kita pakein dia baju yang pantas, setelah itu barulah kita ajak mereka berembuk atau kita hubungi wali dari mereka, wali dari remaja tersebut, karena kan mereka jatuhnya itu masih di bawah umur gitu ya. Jadi kayak kita hubungi walinya, kita bicarakan dulu secara baik-baik. Jangan langsung merekam video dan langsung dibawa ke kantor polisi atau semacam. Lebih baik dibicarakan dulu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Salsabila. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin berpendapat lagi mengenai bagaimana tindakan yang baik di orang yang lebih paham gitu terkait hal ini ketika kita menemui kasus atau kejadian tersebut terjadi di sekitar kita. Baiklah, di sini saya izin menambahkan ya, moderator. Seperti yang dikatakan Saudari Salsabila tadi, itu sudah benar, kita pakaikan mereka baju yang pantas terlebih dahulu, jangan seperti cara dari petugas di tempat itu tadi kan. Dan kita mungkin bisa kita tanya secara baik-baik alasan apa yang menyebabkan mereka melakukan hal tidak senonoh tersebut di tempat itu, dan kita juga bisa memberikan nasihat atau kata-kata kepada para remaja tersebut bahwa hal itu tuh tidak baik dilakukan, apalagi di tempat umum seperti itu. Itu saja, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nabila. Ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat mengenai hal atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan ketika kita menemui kejadian tersebut terjadi di sekitar kita? Ada?
izin menjawab Saudari Siti. Nah, sebenarnya saya ingin membicarakan terlebih dahulu ya fakta di Indonesia sendiri, kayak kejadian seperti asusila, kemudian mungkin ada kisah pelakor atau sekedar seperti kejadian-kejadian yang emang jika warga tahu atau seseorang tahu itu budayanya warga Indonesia selalu mengumpul di umbar-umbar, kemudian disebar ke media sosial. Hal tersebut kan seperti udah kita ketahui sangat tidak baik ya, dikarenakan akan mengganggu psikis. Nah, jadi tindakan yang baik sendiri ya bagi kita jika menemukan hal seperti itu ya diawali kita harus membicarakan baik-baik dan tidak membocorkan atau mengumbar-umbar. Kita bawakan saja mereka remaja ini ke tempat yang emang sudah seharusnya, seperti mungkin ke kantor polisi mungkin, atau mungkin ke tempat rumah sakit, karena kan otomatis ya mereka melakukan itu ada penyakit gitu dari psikis maupun nanti kesehatan tubuh mereka gitu. Jangan langsung kita umbar-umbar atau mungkin kita sebar ke media sosial. Namun faktanya di Indonesia sendiri itu sangat terbalik ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih teman-teman atas pendapat dan tanggapannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kembali lagi ke sex education. Nah, sebenarnya menurut teman-teman gimana sih cara memberikan pendidikan seks atau memberikan sex education yang baik kepada anak-anak dan remaja, dan sebenarnya pendidikan seks itu bisa diberikan kepada anak atau remaja itu mulai dari usia berapa, dan bagaimana gitu cara apa yang harus disampaikan atau bagaimana cara penyampaiannya. Mungkin ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat. Untuk mengenalkan sex education ke anak itu dimulai sebelum mereka beranjak remaja. Nah, mengenai bagian tubuh mana yang tidak boleh dilihat atau bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan mereka juga harus membudayakan kepada anak-anaknya untuk malu ketika tidak memakai pakaian di depan orang lain. Nah, selain itu, orang tua juga bisa membatasi penggunaan gadget yang berlebihan, karena banyak hal-hal negatif dari gadget tersebut. Mungkin aja si anak yang tidak berniat untuk membuka hal negatif itu, tetapi tidak sengaja terlihat, dan akhirnya penasaran dan membuat kecanduan. Nah, untuk ke remaja, orang tua itu mungkin lebih memberi perhatian kepada mereka dan menjadi pendengar yang baik. Begitu saja. Baiklah, mungkin ada teman-teman yang lain lagi yang ingin berpendapat mengenai sebenarnya bagaimana cara memberikan sex education atau pendidikan seks kepada anak dan remaja. Silahkan. Bella, izin menjawab moderator. Mungkin para orang tua bisa menganggap anak itu sebagai teman ya, dan memilih waktu yang pas untuk membicarakan tentang sex education ke mereka. Misal gini nih, misal ada berita di televisi ataupun di koran tentang kejadian asusila mengenai seks bebas dan lain-lain, mungkin di situ para orang tua bisa membicarakan hal tersebut kepada anaknya, kepada remaja, sehingga informasi yang diberikan itu lebih terarah gitu, lebih jelas. Dan juga para orang tua tidak menekan anak-anak mereka atau remaja mengenai info-info tentang pendidikan seks ini, seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nabila. Adakah lagi teman-teman lain yang ingin menambahkan? Mungkin pas orang tua sama anak itu lagi waktu santai gitu, orang tuanya bisa kayak cerita tentang sex edu gitu, tentang misalnya menstruasi, misalnya kalau mandi basah gitu kan. Terus juga saat melakukan edukasi itu kita sebisa mungkin bikin anak kita itu nyaman, maksudnya anak mereka itu nyaman gitu kan. Terus juga ngomongnya itu jangan pakai istilah-istilah
lain gitu. Misalkan kalau misalkan kita menstruasi ntar kita keluar darah gitu kan, jangan dibilang kalau misalkan kita menstruasi ntar ada merah-merah yang keluar, jangan pakai istilah-istilah yang kayak gitu. Kita jujur aja, kita bilang langsung secara jelas gitu, belak-belakan gitu, bilang ke anak biar nggak jadi culture shock gitu kalau misalkan pas anaknya udah gede kayak perasaan orang tuaku dulu bilangnya merah-merah deh bukan darah, atau misalkan perasaan dulu orang tuaku bilangnya itu kayak susu cair deh bukan mani gitu-gitu. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah berpendapat mengenai bagaimana sex education yang seharusnya diberikan dan mulai dari kapan seharusnya sex education itu diberikan kepada anak-anak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, dan ini yang terakhir, seperti yang sudah disebutkan juga bahwa marak sekali kejadian seks bebas atau seks pranikah di kalangan remaja nih. Nah, menurut teman-teman gimana sih pencegahan agar pencegahan yang dapat dilakukan mungkin baik dari pihak orang tua atau pihak remajanya sendiri atau dari faktor orang-orang lain gitu mengenai pencegahan yang bisa dilakukan gitu agar hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi lagi gitu. Mungkin boleh teman-teman yang ingin menjawab atau berpendapat? Izin berpendapat ya. Kalau menurut saya sendiri, salah satu pencegahannya yaitu dengan mengurangi penggunaan gadget atau internet. Seperti yang kita ketahui, remaja itu bisa dilihat terlalu sering ya dalam menggunakan gadget. Nah, sebaliknya remaja-remaja tersebut bisa melakukan hal-hal yang lebih positif, seperti hal-hal yang dapat mengembangkan hobinya atau dapat mengembangkan ketertarikannya atau bisa dengan kegiatan hal-hal positif yang lainnya gitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Dari Saudari Bintan, pencegahan dari pihak remajanya sendiri ya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang berpendapat ada pendapat mungkin yang pencegahan dari pihak lain, mungkin dari keluarga atau lingkungan atau yang lainnya, boleh disampaikan. Izin menambahkan ya, mungkin untuk dari orang tua sendiri itu kan kalau misalkan sekarang kan zamannya online gitu ya, jadi anak pada punya gadget sendiri gitu, terus punya sosial media sendiri kan. Mungkin dari orang tuanya atau kakaknya yang lebih dewasa gitu lebih memperhatikan penggunaan dari media sosial itu sendiri. Misalnya kan kalau misalkan kayak di aplikasi-aplikasi itu ada namanya konten khusus anak gitu kan. Kalau misalkan kayak di YouTube atau di TikTok itu ada konten-konten khusus untuk anak. Jadi kayak kita sebagai orang dewasa atau orang tuanya itu mesti kayak kita kan bisa tuh kita setting kontennya. Jadi kayak konten yang seksual, konten yang pornografi segala macam itu bakalan nggak muncul gitu, nggak bakal dia lihat. Baiklah, terima kasih. Ada lagi yang ingin berpendapat mengenai pencegahan hal apa gitu yang bisa dilakukan untuk mencegah hal-hal seperti ini tuh agar tidak terjadi lagi? Izin menjawab. Ya, silakan. Kalau saya sendiri ya ingin menambahkan juga pencegahannya bisa ditambah dari pihak pemerintah sendiri ya, seperti sering memberikan penyuluhan, kemudian datang ke sekolah-sekolah. Maksud saya tuh di mana di sini pemerintah menganggap sepele adegan seks pranikah ini. Jadi saya ingin kayak pencegahannya itu dari pihak pemerintahnya, jangan menganggap sepele seks pranikah
terhadap remaja ini, karena jika dibiarkan juga bisa berdampak negatif gitu ya, dari pemerintah yang memberikan penyuluhan, kemudian pemerintah juga memberikan akomodasi ke sekolah-sekolah gitu, agar sekolah memberikan penyaluran tentang pentingnya pendidikan untuk remaja dalam hal sex education. Nah, seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dila. Mungkin dari teman-teman lain ada lagi yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan, untuk mencegahnya itu bisa dengan cara dari kita sendiri, memilih teman-teman yang memberikan sesuatu yang positif ke kita, bukan mengajak kita ke tempat yang negatif. Gitu aja. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hafizah. Baiklah, mungkin cukup ya diskusi kita mengenai kasus yang terjadi pada berita tersebut, yaitu seks pranikah di kalangan remaja. Dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya kejadian itu, faktor utamanya itu terjadi karena para remaja itu tidak mendapatkan pendidikan seks atau sex education yang baik gitu, yang seharusnya. Bahkan ada yang remaja tuh bahkan ada remaja yang sama sekali tidak mendapatkan pendidikan seks tersebut. Nah, itu tuh juga bukan salah dari remajanya, maksudnya bukan salah remajanya sendiri gitu, karena banyak sekali orang-orang di belakang yang seharusnya berperan terhadap pendidikan seks remaja tersebut, seperti orang tua, pemerintah, dan juga lingkungannya gitu. Karena juga seperti yang sudah kita diskusikan tadi, bahwa masyarakat Indonesia tuh memandang bahwa seks edukasi itu masih sangat tabu, dan itu tuh mengarah ke sesuatu hal yang negatif gitu. Padahal nyatanya remaja-remaja yang melakukan hal-hal seperti ini itu adalah remaja-remaja yang tidak mendapatkan itu gitu, tidak mendapatkan pendidikan seks. Sementara orang-orang berpendapat bahwa jika remaja diberikan seks edukasi, mereka akan lebih melakukan itu gitu, mereka malah akan melakukan itu, padahal itu tidak benar, itu adalah hal yang bertentangan gitu. Jadi mungkin hal-hal seperti ini tuh sebenarnya bisa dicegah atau bisa dihentikan gitu, dengan cara yang pertama tentunya dari remajanya itu sendiri, untuk menjaga dirinya lebih baik, dan juga untuk bisa memilih teman-teman yang baik, yang mengarahkan ke hal-hal yang baik, bukan ke hal-hal yang negatif seperti yang dikatakan oleh Saudari Hafizah tadi. Dan juga mungkin dari orang tua juga untuk lebih mengontrol anaknya, dan untuk memberitahu bahwa apa hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan juga untuk lebih memberikan pengetahuan mengenai seks edukasi itu tadi sendiri, kayak kita tuh boleh berteman sama siapa sih, kita tuh boleh menunjukkan ini tuh pada siapa, kita tidak boleh menunjukkan tubuh kita pada siapa, dan sebagainya. Dan juga sebenarnya pendidikan seks itu sendiri itu dimulai dari kecil gitu kan, seperti yang dibilang Saudari Hafizah tadi, bahwa dari kecil diberitahu bahwa kita tuh diajarkan untuk malu, diajarkan untuk tidak membuka baju di depan orang lain. Sebenarnya itu tuh sudah masuk ke dalam seks edukasi gitu. Nah, dan tentunya seks pranikah ini sangat berbahaya, banyak sekali dampak negatifnya dari sisi psikologis. Mereka akan merasa dikucilkan, mereka akan merasa dijauhi dan sebagainya, dan juga dari sisi kesehatannya mereka akan banyak terkena penyakit-penyakit seks seperti itu. Dan juga tentunya jika hal ini tuh tidak dihentikan gitu, dan mereka akan terus terjerumus gitu, akan kecanduan dan terjerumus ke dalam hal tersebut. Baiklah, mungkin sekian dari diskusi kita untuk topik seks pranikah atau seks bebas. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan kata-kata motivasi atau kata-kata terakhir gitu sebelum menutup diskusi ini mengenai seks pranikah di kalangan remaja. Mungkin boleh saran atau masukan atau apapun, boleh disampaikan. Saya izin menyampaikan ya pendapat saran saya.
Jadi untuk orang tua muda di luar sana yang masih yang baru mempunyai anak pertama gitu kan, anak balita masih kayak umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu, yang masih kecil itu diajarin dari sekarang tentang sex education, tentang rasa malu dan sebagainya yang seperti Hafiza omongin tadi, yang seperti itu. Terus juga untuk yang udah terlanjur nih, anaknya udah masuk masa puber gitu kan, itu nggak masalah, mulai dari sekarang pelan-pelan aja ngomongin tentang sex education, pelan-pelan mulai dari hal-hal yang bisa dibilang nggak terlalu tabu lah, kayak menstruasi gitu-gitu, tanya kayak menstruasi kamu gimana bulan ini, lancar nggak, tanya-tanyain aja hal dari hal-hal kecil kayak gitu, bisa tuh nanti dirambat lagi menjadi hal-hal yang lebih luas gitu. Orang tua perannya sangat penting, peran orang tua itu sangat penting. Baiklah, terima kasih kepada saudari Salsabila. Baiklah, sebelum menutup diskusi ini juga kita sama-sama berharap ya bahwa kejadian seperti di berita tersebut, seks di kalangan remaja gitu tidak terjadi lagi gitu, dan kita juga berharap bahwa remaja-remaja akan lebih menyadari gitu betapa bahayanya gitu melakukan seks pranikah, baik itu dari sisi psikologis, kesehatan, prestasi dan hal-hal lainnya, itu sangat berbahaya dan tidak ada hal yang menguntungkan gitu loh dari hal tersebut. Jadi harapannya ke depannya bahwa tidak ada lagi kasus-kasus seperti itu yang terjadi seperti yang diberitakan dalam berita tadi. Baiklah, terima kasih teman-teman semua atas diskusi kita siang menjelang sore hari ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga bermanfaat untuk kita dan juga untuk para pendengar dan penonton. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.